Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ketua kelas silakan dipimpin untuk memulai doa. Wahyuni. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Zahara Islamia. Hadir, Bu. Linda Novitasari. Hadir, Bu. Wahyuni. Hadir, Bu. Bahasan dari keanekaragaman hayati ini yaitu pengertian, macam-macam dari keanekaragaman hayati, serta contoh dari keanekaragaman hayati. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati itu? Tidak, Bu. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati ini tersebar di seluruh permukaan bumi dan memberi manfaat, terutama kepada kehidupan manusia. Adapun macam-macam dari keanekaragaman hayati ini, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen ini menyebabkan bervariasinya susunan genetik, sehingga berpengaruh pada sifat dan penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen ini juga menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu yang sejenis. Contohnya yaitu pada tanaman mawar yang terdapat pada slide PPT. Di samping ini terdapat tanaman mawar berwarna merah, putih, dan kuning. Tanaman mawar ini merupakan contoh keanekaragaman gen. Tanaman mawar yang beraneka warna ini memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam warna bunga. Contoh lainnya yaitu terdapat juga pada warna kulit pada manusia yang beraneka ragam, sesuai dengan sebaran mereka tinggal. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Jadi, bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang memiliki karakter berbeda akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasi. Lingkungan juga berperan mempengaruhi keanekaragaman gen. Sifat yang muncul pada setiap individu merupakan interaksi antar gen dengan lingkungan. Dua individu yang memiliki struktur dan urutan gen yang sama belum tentu memiliki bentuk yang sama pula, karena faktor lingkungan yang mempengaruhi penampakan atau fenotip atau bentuknya. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga atau famili lebih mencolok, sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contohnya pada keluarga kacang-kacangan. Seperti gambar pada slide PPT ini, terdiri dari kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Lalu selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri dapat kita artikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungan.
Keanekaragaman ekosistem ini merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan jenis. Selanjutnya yaitu tipe-tipe dari ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem perairan atau biasa disebut akuatik, lalu ekosistem daratan. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu plankton, nekton, neuston, peripiton. Sedangkan ekosistem daratan ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem ini meliputi area yang sangat luas yang biasa kita sebut dengan bioma. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ciri dari ekosistem air tawar yaitu memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Penetrasi atau masuknya cahaya matahari dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona litoral, zona linmetik, zona frontifundal. Sedangkan pada ekosistem air laut memiliki ciri yaitu kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Terdapat arus air laut yang pergerakannya dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem air laut ini terbagi lagi menjadi 5 macam, yaitu ekosistem laut dalam yang terdapat di palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Yang kedua, ekosistem terumbu karang, terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Yang ketiga, ekosistem estuari, terdapat di daerah pencampuran air laut dengan air sungai. Yang keempat yaitu ekosistem pantai pasir, terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Yang terakhir yaitu ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu ini memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil di sekitarnya. Lalu, selanjutnya terdapat macam-macam dari ekosistem daratan yang dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu yang pertama yaitu bioma gurun yang terdapat di daerah tropika. Ciri dari bioma gurun ini adalah gersang dan curah hujan yang rendah. Suhunya pada siang hari bisa mencapai 45 derajat Celcius, sehingga penguapan juga tinggi. Sedangkan pada malam hari, suhu sangat rendah, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Yang kedua yaitu bioma padang rumput yang terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri dari bioma padang rumput ini yaitu memiliki curah hujan yang kurang lebih 25-30 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Yang ketiga yaitu bioma hutan gugur yang terdapat di daerah beriklim sedang, memiliki ciri-ciri yaitu curah hujan merata sepanjang tahun. Yang keempat yaitu bioma taiga, terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Yang keenam yaitu bioma tundra, terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya bertahan sekitar 60 hari. Yang keenam yaitu sabana atau savana, merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Sabana ini biasanya terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90-150 cm per tahun. Yang terakhir yaitu hutan hujan tropis. Biasanya terdapat dalam wilayah khatulistiwa, misalnya di dalam lembah sungai Amazon, Amerika Selatan, Asia Tenggara yang meliputi Malaysia, Indonesia, Thailand, dan lembah sungai Kongo.
Hutan hujan tropik ini memiliki spesifikasi abiotik seperti memiliki siraman hujan yang sangat deras. Setiap tahun matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baiklah, Ibu telah menjelaskan semua materi tentang keanekaragaman hayati. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sekarang saatnya kita latihan. Di sini Ibu telah menyiapkan permainan cari kata. Silakan kalian kerjakan di buku latihan, nanti dikumpulkan di meja Ibu. Baik, Bu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.